Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah karena Ustaz berada di sini, sekalian saya mau tanya langsung nih Ustaz. Oh ya, boleh, boleh. Terkait dengan masalah pergantian tahun ini Ustaz, di daerah saya atau di daerah Ana ini, itu ada kebiasaan setiap pergantian tahun itu selalu mengadakan perayaan-perayaan tertentu. Bukan perayaan tapi acara, kegiatan dan sebagainya. Misalnya seperti makan-makan bersama atau eh, pergi keluar malam dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan ini Ustaz, bagaimana sih dalam pandangan Islam atau yang diajarkan dalam Islam itu ketika pergantian tahun? Mungkin itu saja Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Nah, pergantian tahun ini tentu ada dua, bisa pergantian tahun Masehi atau Miladiyah dan tahun Hijriyah. Nah, kemudian yang kedua, fenomena yang ada tadi tentu memprihatinkan pada sebagian masyarakat kita. Saya mengatakan sebagian karena tidak semua, tapi itu terlihat di beberapa tempat. Awal tahun lalu, kebetulan pas perjalanan dari dari luar kota dan menggunakan kendaraan mobil. Kebetulan pas tepat jam atau menjelang jam 00, di beberapa ruas jalan tuh macet luar biasa. Karena ada tadi yang disebutkan, orang keluar kemudian ingin menyaksikan kembang api, mercon, ingin menyaksikan ada yang memanfaatkannya dengan pentas seni. Tapi yang sempat saya lihat saat itu, tentu tahun-tahun sebelumnya juga beragam, tapi yang paling banyak saya lihat kebetulan karena saya pernah bertemu dengan momentum akhir tahun itu, karena eh, aktivitas ya tetap seperti biasa ya. Jadi ya kadang-kadang pulang dari tempat pengajian selesainya agak malam, atau setelah rapat pulangnya agak malam, atau perjalanan luar kota, sehingga menyaksikan suasana itu bukan karena keluar mau menyaksikan, tapi karena memang kebetulan perjalanan. Nah, di perjalanan itu saya menyaksikan luar biasa masyarakat, ada yang sampai dan jalan itu padahal dengan dua lajurnya, eh, jalan mobil itu habis, orang nggak bisa lewat karena masyarakat yang keluar banyaknya luar biasa, laki, perempuan, tua, muda, sampai anak-anak. Dan sebagian menggunakan yang umum yang saya sempat saksikan, pakai mercon. Dan sebagian merconnya bukan mercon biasa yang cuma dipegang begini lalu kemudian ditembakkan, tapi ada yang ukuran besar, artinya kalau panjang ya sepanjang meja ini. Ada yang bahkan lebih dari itu, kemudian diameternya juga besarnya luar biasa sehingga menghasilkan ledakan yang luar biasa. Selain juga kotoran, karena kertasnya kan setelah terbakar kan kemudian berhamburan, dan pagi harinya terlihat di beberapa ruas jalan kotornya luar biasa dan tidak dibersihkan. Nah, ini salah satu fenomena yang nampaknya umum, seperti yang mungkin sempat tadi singgung. Jadi ini bagian dari keprihatinan kita, dan kalau kita sebagai dai wajar kalau kita prihatin dengan kondisi ini, karena di hadapan kita ada kondisi umat yang menyambut awal tahun, dan apalagi kalau sudah awal tahun Masehi 1 Januari, penyambutannya luar biasa, dan yang menyambut itu umat Islam. Itu yang luar biasa, yang paling banyak. Wajar kalau kita prihatin. Ya, kita prihatinnya karena itu kalau mau bicara dari sisi israf, tabdzir, ya, tentu sudah masuk dalamnya. Kemudian ada apa gitu kita menyambut tahun barunya umat agama lain, ya, yang sebetulnya, nah ini kalau kita bicara bagaimana para ulama kita kalau menyambut tahun baru di dalam sejarah yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang zaman, kita lihat artinya para ulama kita, maksudnya orang-orang soleh, tidak ada aktivitas yang dilakukan apalagi di luar rumah secara khusus. Ya aktivitasnya justru bagaimana
waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga kegiatan yang ada ya kegiatan baik itu ibadah dalam berbagai bentuknya hubungannya dengan Allah SWT, termasuk bentuk ibadahnya adalah yang berhubungan dengan belajar, mengajar, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan ke masyarakat. Nah, ini bagian dari PR kita. Dan tentu kalau kita sebagai dai, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya agar kondisi yang ada ini bisa perlahan-lahan berkurang sampai akhirnya bisa hilang. Dan diganti dengan sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat dan baik. Yang kita juga prihatin kadang-kadang, dan itu kita dapati hampir setiap tahun ya, korban dari kegiatan seperti itu. Artinya menelan korban. Ada yang luka, bahkan ada yang sampai meninggal. Yang kena petasan. Kan petasannya bukan petasan kecil kan, bukan kembang api yang cuma dipegang begini. Tapi kan besar-besar. Dan kita bisa nanti cari di media sosial korban-korban itu. Korban untuk sesuatu yang ya tentu jangankan di sisi agama ya. Dalam logika yang tidak beragama pun ini memprihatinkan. Orang tubuhnya terbakar, luka karena tadi menyiapkan petasan, menyiapkan mercon, menyiapkan ini dan itu sampai akhirnya bahkan ada yang sampai rumahnya terbakar. Nah, ini kan kondisi yang memprihatinkan. Sehingga kita perlu membangun kesadaran di masyarakat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya banyak tentunya. Yang tidak boleh dilupakan, kita berdoa minta pada Allah supaya Allah mengubah. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita bisa terus berdoa agar Allah memperbaiki kondisi umatnya. Termasuk kondisi pemuda. Misalnya Allahumma aslih ahwala syababil muslimin. Atau Allahumma aslih ahwal muslimin. Ya Allah perbaikilah kondisi kaum muslimin. Dan doa-doa yang semacam itu. Bahasa Indonesia juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu bekerja sama dengan sesama dai. Kira-kira apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk bisa mengubah kondisi ini? Ada sebagian yang mengupayakan dengan mengalihkan kegiatan keluarnya tadi dengan kegiatan keluar yang lain tapi yang bermanfaat. Dan mengalihkan supaya pemahaman juga berubah. Makanya kemudian kita dapati ada yang memanfaatkannya dengan mengisi pengajian atau kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk mengubah pemahaman yang berkembang di masyarakat. Kalau belum bisa menyelesaikan seluruh persoalannya, betul, belum, tapi paling tidak sebagian. Sebagian berubah pandangannya. Misalnya, orang bertanya-tanya, sebentar ini, bulan Januari ini, apakah berhubungan dengan dewa? Dengan dewa, dan kenapa kok ada merconnya, kok ada petasannya? Oh ternyata sejarahnya, itu lalu diceritakan sejarahnya. Sejarah bagaimana penyembahan kepada dewa itu diungkapkan dengan, nah akhirnya orang tersadar, oh iya, ini tidak murni persoalan persoalan kesenangan, tapi juga ada keyakinan yang terbentuk di balik itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa mengubah seperti ini perlu pelan-pelan. Bisa jadi kalau kita melakukan perubahan itu dalam 1 tahun atau dalam 1 musim itu yang bisa berubah mungkin cuma sedikit, tapi itu sudah bagus. Misalnya bayangkan begini, kalau seandainya setiap dai pada setiap musim seperti itu berhasil mendakwahi cuma 1 orang. Artinya berarti kan yang berkurang orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kalau jumlah dai-nya 50 kan berarti 50 orang. Kalau dalam sebuah kota ada jumlah dai-nya sampai 100 berarti 100. Bayangkan kalau seandainya seperti itu. Artinya kadang-kadang perubahan yang kita lakukan itu perubahan yang nampak terlihat tidak banyak, tapi masing-masing kita terlibat.
Satu saja itu sudah luar biasa. Atau kalau bukan satu orang, satu keluarga. Jadi satu keluarga, alhamdulillah saya dakwahi dan mengisi akhir tahun, awal tahun dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang mendidik, hal-hal yang bermanfaat untuk eh, pengembangan dirinya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita juga menyadari bahwa tentu perubahan seperti ini juga tidak disukai oleh beberapa pihak. Karena kan yang punya acara seperti ini juga bisa jadi merasa kita ini sebagai pengganggu acaranya. Karena acaranya mau diselenggarakan, tapi malah kita justru mengajak orang untuk tidak menghabiskan waktu untuk itu. Karena luar biasa, energi, biaya. Yang setelah itu, masyarakat yang ada juga tidak bertambah pengetahuannya, wawasannya, tidak bertambah kualitas hidupnya, tidak meningkat kualitas dirinya, dan banyak hal yang lain. Ini masih jadi PR kita. Makanya kita tentu berupaya untuk supaya memahami bahwa ada pihak-pihak yang mungkin bisa jadi keberatan, sakit hati, marah, dan akhirnya bisa jadi menyerang dengan berbagai cara. Paling tidak menyerang di media sosial, bikin tulisan. Nah, ini juga bagian dari PR yang juga perlu diselesaikan. Ya, karena ada namanya sunnatut tadafu. Ini sunnatullah. Sunnatut tadafu itu sunnatullah, pertarungan antara hak dengan batil. Yang mengusung kebatilan, mereka bekerja, berupaya gimana caranya kebatilan itu bisa berkembang. Kalau berkurang, kalau seandainya semakin banyak yang tobat, atau sekarang istilahnya hijrah, ya tobat kemudian hijrah, yang dulunya terlibat sekarang sudah tidak, kemudian tidak lagi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan melihat siapa yang mendakwah ini. Makanya kenapa salah satu serangan yang gencar juga dilakukan sekarang ini adalah ke komunitas-komunitas hijrah. Ya, karena apa? Karena dulu mereka bersama orang-orang yang berada dalam kemungkaran, kemaksiatan, dan yang lainnya. Kita mendapati sekarang misalnya yang paling mudah kita lihat, ada orang-orang yang mungkin tubuhnya penuh dengan tato. Berangkat dari komunitas tadi, kemudian sekarang berhenti dan sekarang menjadi aktivis masjid. Sholat 5 waktunya terjaga. Nah, ini jangankan melakukan aktivitas dakwah, berhenti saja, berhenti dari kemungkaran yang selama ini ada, kemaksiatan yang ada, terus menjadi orang yang rajin sholat 5 waktu ke masjid, ini nggak disukai oleh mereka ini. Apalagi kalau nanti sampai ini juga terlibat dalam upaya untuk ngajak temennya supaya berhenti. Wah, itu lebih mendapatkan perlawanan luar biasa. Maka dai juga perlu menyiapkan diri karena kalau dimusuhi jangan kaget. Ini bagian dari perjuangan. Nah, begitu kira-kira. Masya Allah. Ya, apalagi ini kalau terkait dengan masalah dakwah memang penting saja. Iya. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya ketika pergantian tahun baru tadi yang dibahas itu, ini sangat disayangkan juga. Dan juga kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin tidak mendatangkan manfaat kayak. Ya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa menjadi bermanfaat dan menjadi bahan penyadaran untuk kaum muslim yang lain. Ya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.